Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rina Mulyani, salah seorang mahasiswi di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi dengan program studi administrasi publik. Dan pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan konsep dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara pada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sejak zaman dahulu seperti yang telah kita ketahui bahwasanya negara kita dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang membawahi rakyatnya, yaitu beberapa contoh kerajaan-kerajaan Majapahit dan sebagainya. Nah, dari zaman tersebut dahulu kalanya memang masyarakat atau katakanlah rakyat pada masa kerajaan tersebut dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus rakyat berikan kepada kerajaan yang pada saat itu dikatakan sebagai upeti bagi kerajaan-kerajaan yang memimpin atau raja yang memimpin rakyat pribumi dimaksud. Nah, tidak hanya dengan upeti yang dibebankan oleh para penguasa kepada rakyat pribuminya, dan pada masa penjajahan Belanda pun hal itu juga dilaksanakan oleh penguasa kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mereka jajah. Rakyat atau penduduk diwajibkan memberi kewajiban terhadap kolonial dengan katakanlah seperti rempah-rempah yang kita miliki, dan juga mungkin berupa emas atau kewajiban uang segala macam yang gunanya adalah untuk pemerintahan Belanda tersebut yang menjajah bangsa Indonesia. Dengan lamanya Belanda menjajah kurang lebih seperti dalam buku sejarah yang telah kita baca sebanyak 350 tahun, hal tersebut dilaksanakan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dan begitu juga dengan pada masa penjajahan Jepang yang relatif singkat, mereka berkuasa di negara kita. Nah, hal itu juga dilaksanakan oleh penjajah Jepang terhadap para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita dan rakyat yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini. Nah, hal demikian membuat para pejuang-pejuang kita dulu untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Hal itu terlihat dari beberapa perjuangan yang dilakukan oleh para petani atau wong cilik terhadap penguasa-penguasa tersebut. Nah, hal itu juga bisa kita baca di berbagai buku sejarah yang ada di negeri sendiri, maupun sejarah-sejarah yang tertulis, buku-buku sejarah yang tertulis di negeri Belanda. Dan hal itu memang masih didokumentasikan oleh penerus-penerus bangsa Belanda seperti yang kita bisa lihat di berbagai media pada saat ini. Nah, hal kewajiban tersebut memang sudah menjadi konsep dari hak negara terhadap warga negaranya, yang intinya jika pada saat era yang sekarang ini adalah untuk demi kemaslahatan umat. Nah, tapi tentu ini berbeda dengan hal yang dilakukan oleh para penjajah Belanda dan penjajah Jepang terhadap rakyat pribumi terdahulu. Nah, pada saat sekarang ini bisa kita lihat yaitu hak warga negara terhadap negaranya, itu kewajiban berupa membayar pajak. Nah,
pajak ini sesuai yang kita ketahui dan kita baca bahwasanya adalah kegunaannya yaitu untuk kemaslahatan warga negara Indonesia. Banyak pajak yang dibayar oleh setiap warga negara kepada negara itu dipergunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di negara kita. Nah, itu adalah konsep dasarnya terhadap kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, seperti pajak yang dimaksud, memang pada saat ini kita telah juga merasakan dampak positif dari adanya taat warga untuk membayar pajak, seperti jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah. Terlepas itu adanya oknum-oknum yang kita ketahui menyelewengkan uang pajak tersebut dan pada intinya kita juga merasakan dampak dari kewajiban yang kita bayar terhadap negara yang nanti juga akan dikembalikan kepada fasilitas yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh penduduk masyarakat Indonesia. Nah, contoh dari kewajiban untuk membayar pajak itu adalah harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, dengan demikian hak kita sebagai warga negara untuk taat pajak itu merupakan hal yang sangat baik karena sesuai dengan semboyan pajak dari kita dan untuk kita. Maka dari penjelasan saya tadi itulah konsepnya, dan adanya harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Mungkin itu saja penjelasan video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.